Dalam video ini, saya akan memperlihatkan hasil pengamatan bahasa di kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari workshop 1 Satrasia 2025. Saya mengamati bagaimana masyarakat berkomunikasi, istilah yang mereka gunakan, serta tanda-tanda bahasa yang ada di sekitar kita. Nah, kali ini saya melakukan pengamatan di sebuah toko sembako yang ada di lingkungan tempat tinggal saya. Saya tertarik melihat bagaimana penjual berinteraksi dengan pembeli, terutama dalam hal pemilihan bahasa, penggunaan istilah khas, logat daerah, dan kebiasaan tutur yang muncul dalam aktivitas jual beli sehari-hari. Wawancara ini saya lakukan langsung di toko sembako tersebut. Ketika pemilik toko sedang beristirahat sejenak di sela-sela melayani pembeli. Dari percakapan ini, saya menemukan banyak hal menarik tentang bagaimana bahasa digunakan secara fleksibel, baik ketika melayani anak-anak, ibu rumah tangga, maupun pembeli dewasa lainnya. Ada juga istilah lokal, logat daerah, serta kebiasaan berbahasa yang mencerminkan karakter masyarakat sekitar. Melalui wawancara ini, saya ingin menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga bagian dari identitas dan interaksi sosial yang terbentuk di lingkungan sehari-hari. Maka dari itu, yuk langsung aja kita simak videonya. Jadi ini tempatnya, aku akan observasi wawancara di sini, teman-teman. Ini dia toko sembako yang ada di sekitar rumahku. Dan sampai. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya Diva Dewi. Mau wawancara terkait tugas saya. Apa Ya. Ibu berkenan? Ya, Kan Ibu punya toko sembako nih. Biasanya Ibu bagaimana kalau menyapa pelanggan yang datang ke toko belanja? Mas Kusno apa Mbak? Kalau apa le? Biasa ngoten. Yang selanjutnya, apakah ada kata atau istilah khas yang sering Ibu gunakan saat berjualan? Bisa dicontohkan? Biasanya kalau anak-anak dari lemang letek, itu minyak goreng, kopi, bubuk, gula, itu Mbak. Terus kalau logat daerah, apa yang biasanya Ibu gunakan ketika berbicara dengan pelanggan? Ya tergantung yang beli ya, kadang ada yang pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Kadang anak-anak itu yang sering ya bahasa Indonesia, kalau orang tua ya bahasa Jawa tapi lebih halus. Terus ada perbedaan Ibu ketika melayani pelanggan yang sudah langganan dan yang baru pertama kali datang? Ya ada, kadang kalau berlangganan ya banyak bercandanya, banyak ngobrolnya. Kalau yang baru pertama kali kita lebih sopan, ya lebih sopan aja. Bagaimana Ibu menyesuaikan bahasa saat berhadapan dengan anak-anak, remaja, atau dengan orang dewasa? Kalau anak-anak itu kan lebih cenderung kadang jengkel, milih-milih lebih lama, ya kadang ya anaknya juga enak,
Kalau remaja ya kita menyesuaikan cara bicara kita. Orang tua ya lebih sopan lagi. Gitu, Mbak. Eh, apakah pelanggan di sekitar sini punya bahasa atau istilah tertentu yang memengaruhi ibu ketika berbicara? Biasanya pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, campuran gitu. Ya pakai campuran. Yang sering kan anak-anak pakai bahasa Indo. Kalau orang-orang sekitar pakai bahasa Jawa. Jadi ibu menyesuaikan pakai campuran juga. Ya pakai bahasa campuran. Maka kebiasaan tutur yang ibu anggap penting, misalnya menggunakan sapaan, basa-basi atau tawar-menawar. Masih ada. Biasa kalau tawar menawar nggak ada, soalnya kan udah dikasih harga sendiri. Basa-basi itu mesti kita sebagai penjual kita harus ramah kepada pembeli, Mbak. Sejauh apa ibu menggunakan bahasa daerah, bahasa Indonesia, dan bahasa campuran saat bertransaksi dengan pelanggan? Saya sebagian besar pakai bahasa campuran, soalnya paling banyak itu yang beli anak-anak. Anak-anak kan cenderung pakai bahasa Indo, pakai bahasa Jawa kan jarang yang bisa. Kalau sama orang dewasa ya pakai bahasa Jawa. Menurut ibu, bagaimana peran bahasa dalam menjaga hubungan baik antara pelanggan dengan penjual di lingkungan toko sembako, ibu? Ya kita bicara dengan nada yang enak, bahasa yang enak didengar, kata-kata yang enggak nyinggung perasaan pembeli, kan gitu ah. Kita bicara dengan sopan, dengan baik. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan saya. Informasi yang Ibu berikan tadi sangat membantu tugas observasi saya. Semoga usaha Ibu selalu diberikan kelancaran. Amin. Jika nanti ada pertanyaan yang perlu saya tanyakan lagi, apakah boleh saya kembali ke sini lagi untuk menanyakan? Ya, enggak apa-apa. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama.